tidak head to head. Dan jangan juga ngarep merenggut pasar orang yang nyari combat, nyari 20S, karena itu beda segmen. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat untuk bikin konten terus yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya. Selamat melanjutkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau share tentang strategi pricing. Jika melihat kompetitor. Saya udah nggak pernah lihat kompetitor lagi untuk soal pricing. Bagi saya sekarang, dengan saya sudah set, oke, ini harga ideal saya untuk ruas ideal saya. Laku, syukur, alhamdulillah. Nggak laku, nggak apa-apa. Toh saya selalu menemukan ya, saya baru bilang, saya selalu menemukan produk yang dengan main mahal, itu tetap laku. Saya berani bilang ya, selalu. Nah, cuman yang jadi soal barangnya. Nah, makanya gaya saya tersebut memang nggak umum, karena nggak semua orang bisa ganti barang dengan cepat. Kalau saya bisa, alhamdulillah, karena saya full dropship sekarang, dan supply-nya juga alhamdulillah banyak. Nah, kalau teman-teman mau join sindikat dropship, nah join aja sindikat dropship, cek di gadirozaki.com. Di situ teman-teman insya Allah dicuci dulu selama 2 bulan di bootcamp ternak toko, nanti join sindikat dropship. Oke? Nah, bagi saya tidak lihat kompetitor lagi untuk saat ini. Nah, jika saya lihat kompetitor, ini yang saya sarankan buat teman-teman. Pertama, kompetitor itu apa? Jadi, jangan langsung kompetitor adalah nomor satu yang terlaris dan termurah. Jangan. Apalagi kalau Anda cimit-cimit, apalagi Anda seller baru, apalagi Anda ya bukan siapa-siapa gitu, brandnya juga nggak bagus-bagus amat. Jangan langsung lihat yang nomor satu. Jangan, karena yang Anda lihat adalah kupu-kupu. Yang Anda lihat adalah ujungnya. Sebelum itu Anda nggak tahu. Dan Anda langsung lihat ke situ, ya nggak fair dong. Atau nggak head to head. Makanya nyambung ke poin kedua, kompetitor itu yang head to head. Head to head apa? Dari sisi fitur, atau dari sisi pricing, atau dari sisi dua-duanya. Jadi teman-teman cek. Contoh, kalau head to head sisi fitur ya, kita main yang produk komoditi deh. Misalkan jilbab kaos warna hitam, kaos polos warna hitam. Saya rasa pembeda jilbab kaos polos warna hitam. Saya rasa pembeda kaos polos ya nggak jauh-jauh amat ya. Mungkin ada range mahal, range murah, dan seterusnya. Nah, itu kan bisa kita takar diri kita tuh jual apa. Oke, Combat 20S, Combat 30S, oke, yang linen atau apa. Kita bisa takar. Oke, berarti kalau gitu lihat, misalkan Anda jual yang linen misalkan. Yang linen, oke, Anda jual linen, jadi lihatnya yang linen. Jangan lihat yang 20S, yang 30S, atau yang kardet mungkin. Jangan lihat, karena tidak head to head. Dan jangan juga ngarep merenggut pasar orang yang nyari combat, nyari 20S, karena itu beda segmen, akan susah Anda bertarung di situ. Ya udah, fokus lihat kaos polos linen, itu dari sisi fitur. Kedua, dari sisi pricing. Kalau Anda sudah dari awal saya mau main di pricing segini, atau Anda lihat, oh ini yang sering saya dengar ya, itu di Shopee gimana jualnya, HPP saya aja nggak nyampe segitu. Ya udah, karena Anda tahu HPP Anda segitu, ya jangan lihat dia, karena itu bukan kompetitor Anda, karena Anda nggak mungkin main di situ, nyaris nggak mungkin main bertarung dengan dia. Jadi kompetitor lihat di pricingnya. Kalau Anda saya pengen mainnya misalkan di angka 200.000, carilah produk kaos polos tadi yang di yang di sekitar 200 ribuan, itu adalah kompetitor Anda. Nah, dari situ baru analisis Anda mau main di harga berapa. Dan itu fundamentalnya ya. Dan yang prakteknya aslinya, kalau Anda sudah menentukan nih tadi ya, head to head ini seperti apa. Contoh, misalkan nih jual tas sekolah. Saya mau main tas sekolah di harga 150.000 ke atas. Saya nggak mau di bawah itu. Ya tadi kalau saya ya, referensi aja. Nah, kalau pakai tool saya, teman-teman, ini namanya tools GRRND. Teman-teman bisa langsung keluar kayak seperti ini, pricing analysis. Nah, kalau main 150.000 ke atas, akan make sense kalau saya main di 162.000 sampai, sold count, preview count. Ini deh, yang preview count deh. Dari, review count. Review tuh yang ngasih ulasan ya. Ternyata kalau saya main di 150.000 ke atas, lebih make sense bagi saya jualan di 198.000 sampai 210.000 daripada saya jual di 151.000. Meskipun 151.000 lebih murah daripada 198.000. Karena ini udah data, by data. Dari seluruh yang muncul di sini,
Itu kalau dibikin distribusi seperti ini, yang terlaris itu di range 198 sampai 210.000. Jadi ingat, mindsetnya jangan selalu murah, 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 murah. Yes, murah itu adalah teknik paling mudah, paling apa ya, paling gampang dicerna. Tapi aslinya nggak melulu kita main murah itu yang laku. Nggak. Ini buktinya. Contoh lain, kalau kita lihat kaos linen tadi ya. Kaos linen. Oke, kita lihat yang terlaris deh. Oke, saya nggak akan filter harga ya, tapi saya biasanya melakukan filter harga. Saya scroll sampai tool saya run. Nah, keluar biru-biru ini adalah tool saya. Terus kita lihat pricing analysis. Kita lihat review count. Nah, kalau main kaos linen, jangan main 14.000. Gila sih, kaos linen 14.000 mungkin nggak ya? Rasanya nggak mungkin deh. Tapi main di angka 28.000 sampai 43.000. Ini di range ini lebih make sense. Kalau main 140.000 nggak make sense. Kalau di kolam yang ini. Tapi kalau saya lebih suka langsung filter berdasarkan harga A. Saya nggak mau main kaos linen di bawah 100.000. Langsung aja 100.000. Filter 100.000 di sini, klik pakai. Nanti akan run lagi tool saya refresh dulu. Udah 100.000-nya terpampang, ini terlaris. Saya run tool saya. Boom, keluar yang biru-biru. Lalu pricing analysis kita lihat. Nih, kalau saya mau main di atas range 100.000, jangan 101.000. Lebih make sense saya main di antara 114.000 sampai 129.000. Karena ini berdasarkan data. Nah, gitu teman-teman strategi pricing untuk teman-teman lakukan. Apakah harus pakai tool saya? Nggak harus, teman-teman bisa aja ini copy aja satu-satu harganya. Copy satu-satu ke Google Sheet atau ke Excel, lalu tinggal bikin tadi frekuensi analisis kayak tadi. Tapi biar cepat, mending pakai tool saya. Harganya juga murah, karena harganya cuma 500.000. Wah, 500.000 kok murah? Ini lifestyle. Di tempat lain, dengan fitur yang sama, saya rasa fitur yang sama belum ada deh. Waktu di tempat lain ya, strategi yang mirip-mirip, mungkin bulanan dan lebih mahal. Kalau saya 500.000 seumur hidup. Langsung aja cek di gadirozaki.com. Teman-teman masuk ke gadirozaki.com. Nanti di sini ke bawah ada nih tools pamungkas seller. Di sini pilih yang GRRND, harganya 500.000 seumur hidup, bebas pakai. Kalau ada update, nanti dapat update nih. Oke, itu aja teman-teman video ini. Itu cara strategi pricing jika melihat kompetitor. Tapi balik lagi buat saya pribadi, saya udah nggak pernah lihat kompetitor untuk strategi pricing saya, karena saya saat ini nggak laku, ya sudah, laku syukur, nggak laku alhamdulillah, nggak laku ya nggak apa-apa, masih banyak produk lain dan selalu saya temukan produk yang jual mahal dan laku, alhamdulillah. Makanya kalau mau seperti itu, nah mending join Sindikat Dropship. Nggak perlu link tool saya, mending join Sindikat Dropship. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.